Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Serei Genshoki volume ketiga chapter pertama. Di chapter ini bakal diceritain tentang kehidupan Ryo di desa Kasmo. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, Ryo pun bangun lebih awal daripada biasanya. Dan Ryo pun lalu langsung menuju ke ruang tamu. Dan saat Ryo sampai di ruang tamu, ternyata di sana sudah ada neneknya yang sedang duduk bersantai. Dan Yuba pun langsung menyapa Ryo. Dan Yuba bilang kepada Ryo bahwa Ryo bangun terlalu pagi. Dan Ryo pun langsung menjawab. Ryo bilang kepada neneknya bahwa dia ingin membantu para penduduk. Tapi sebelum itu, dia ingin membuatkan sarapan untuk neneknya dan juga yang lain. Yuba yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang. Dan Yuba bilang kepada Ryo bahwa dia akan menunggunya. Tapi tiba-tiba, Ruri pun akhirnya bangun dari tidurnya. Dan setelah Ruri bangun, dia langsung menuju ke ruang tamu dan menyapa neneknya. Tapi ternyata di sini, Ruri lupa bahwa saat ini Ryo tinggal bersama mereka. Dan Ruri keluar dari kamarnya dengan menggunakan baju tidur yang sangat terbuka. Dan setelah Ruri melihat Ryo, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan Ruri pun langsung berteriak karena dia sangat malu. Lalu setelah itu, Ruri pun langsung berlari ke dalam kamarnya. Di sisi lainnya, Ryo yang melihat kejadian itu, dia pun hanya bisa terdiam. Karena Ryo sebelumnya sangat sering melihat kejadian yang seperti ini saat dia tinggal bersama Latifa di desa Pararoh. Tapi di sini Ryo pun bersyukur bahwa Ruri ternyata tidak pemarah. Karena saat Ryo bersama dengan Latifa, Latifa akan langsung marah jika hal ini terjadi. Dan setelah itu, Ruri pun akhirnya keluar dari kamarnya. Dan suasana canggung terjadi antara Ruri dan juga Ryo. Tapi Ryo memutuskan untuk tidak terlalu mempermasalahkan masalah ini. Lalu setelah itu, Ryo pun akhirnya mulai memasak. Dan saat Ryo memasak, Yuba pun lalu bertanya kepada Ryo. Yuba bertanya, apakah Ryo memiliki keterampilan untuk memasak? Dan Ryo pun langsung menjawab bahwa dia memiliki sedikit keterampilan untuk memasak. Tetapi saat ini, ternyata mereka kekurangan bahan makanan. Dan akhirnya Ruri pun langsung mengajak Ryo untuk pergi ke kebun mereka, mengambil beberapa bahan makanan. Tetapi sebelum mereka pergi, lalu Yuba langsung menyuruh Ruri untuk mengajak Sayo, agar Sayo ikut sarapan bersama dengan mereka. Perlu diketahui, setiap keluarga di desa ini memiliki kebun mereka masing-masing. Jadi untuk bahan makanan, mereka tidak akan kesulitan untuk mendapatkannya. Dan setiap kebun dikelola oleh masing-masing keluarga. Lalu Ruri pun langsung menjelaskan kepada Ryo bahwa di desa ini mereka melakukan perdagangan dengan sistem barter. Jadi saat mereka ingin membeli sebuah sayuran dari kebun keluarga lain, maka mereka akan melakukan pertukaran. Dan ini biasa disebut dengan sistem barter. Lalu setelah itu, Ryo dan Ruri pun langsung mengambil beberapa bahan makanan dari kebun milik mereka. Dan setelah selesai, mereka pun akhirnya menuju ke alun-alun kota
untuk menukarkan beberapa bahan makanan dengan bahan makanan yang lain. Dan setelah mereka sampai di sana, Rio pun akhirnya melihat bahwa alun-alun itu dipenuhi oleh gadis-gadis muda. Dan ternyata gadis-gadis itu adalah teman-teman dari Ruri. Dan saat Ruri menyapa mereka semua langsung melihat ke arah Rio. Dan Ruri yang menyadari itu, dia pun langsung memperkenalkan Rio kepada mereka semua. Ruri bilang kepada mereka bahwa Rio adalah anak dari kenalan neneknya. Dan Rio itu adalah seorang petualang yang telah berpetualang ke setiap negara. Dan itu sebabnya pakaian Rio terlihat sangat asing. Dan Rio ini akan tinggal sebentar di desa mereka. Lalu Ruri pun langsung menyuruh Rio untuk memperkenalkan dirinya kepada semua orang. Dan Rio dengan gugup langsung mulai memperkenalkan dirinya kepada semua orang. Rio bilang bahwa namanya adalah Rio. Dan dia berharap bahwa mereka semua dapat menerimanya. Dan Rio mengatakan hal itu sambil tersenyum. Dan semua orang pun langsung menjawabnya. Mereka bilang kepada Rio bahwa mereka sangat senang bisa bertemu dengan Rio. Bahkan ada beberapa gadis yang sedikit agak malu-malu ketika melihat Rio. Dan bahkan banyak gadis di sana memberikan tatapan sinis kepada Ruri. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa tidak adil jika hanya Ruri yang bisa dekat dengan Rio. Dan semua gadis terlihat ingin berbicara dengan Rio. Dan setelah semua urusan selesai, mereka pun akhirnya memutuskan untuk segera kembali ke rumah. Tapi sebelum itu, Ruri lalu mengajak Sayo untuk sarapan bersama. Dan Sayo saat itu ternyata dia juga berada di pasar. Dan dia terlihat sangat malu saat bertemu dengan Rio. Dan Sayo pun bilang kepada Ruri bahwa dia akan segera datang ke rumah Ruri untuk sarapan bersama-sama. Dan setelah mereka berdua sampai di rumah, Rio pun dengan cepat langsung menyiapkan sarapan. Dan perlu diketahui bahwa sebenarnya di desa ini tidak ada rempah-rempah yang cukup dan juga garam. Tapi untungnya Rio masih memiliki bahan-bahan di dalam sihir ruang penyimpanan. Dan tentu saja Rio merahasiakan tentang hal ini. Dan perlu diketahui juga, di dalam sihir penyimpanan milik Rio, di dalamnya terdapat rempah-rempah dan juga bahan-bahan makanan yang lain. Bahkan itu cukup untuk beberapa tahun. Dan setelah Rio mengeluarkan bahan-bahan itu, lalu Yuba datang menemui Rio. Dan Yuba yang melihat bahan-bahan itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena Yuba tahu bahwa bahan-bahan itu adalah bahan-bahan yang sangat langka dan juga harganya sangat mahal. Dan Yuba langsung bertanya kepada Rio, apakah Rio tidak masalah menggunakan bahan-bahan yang mahal dan juga sangat langka hanya untuk membuat beberapa sarapan. Tapi Rio langsung bilang kepada neneknya bahwa hal ini bukanlah masalah. Setelah itu, Rio pun akhirnya mulai memasak, dan dia diawasi oleh Ruri. Karena Ruri ingin melihat kemampuan masak dari Rio. Lalu Ruri memberitahu Rio bahwa jika Rio membutuhkan air, maka Rio bisa mengambilnya di dalam kendi. Lalu Ruri memberitahu Rio bahwa mereka sebenarnya bisa membuat air menggunakan sihir roh air. Rio yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena Rio tidak menyangka ternyata neneknya dan juga Ruri bisa menggunakan sihir roh seperti dirinya. Lalu setelah itu, Ruri pun langsung memberitahu Rio sesuatu. Ruri bilang kepada Rio bahwa sebenarnya garis keturunan keluarganya adalah keluarga yang memiliki bakat sihir roh yang sangat tinggi. Dan wajar saja neneknya dan dia bisa menggunakan sihir roh.
Bahkan Sayo dan juga adiknya Shin bisa menggunakan sihir roh. Tetapi pengguna sihir roh sangatlah langka. Sehingga itulah alasan kenapa neneknya bisa menjadi kepala desa. Ryo yang mengetahui hal itu, dia pun akhirnya menyadari kenapa dia bisa memiliki bakat sihir roh yang sangat tinggi. Dan alasannya adalah karena Ryo keturunan dari keluarga ini. Dan Ryo juga beranggapan bahwa ayahnya juga pasti bisa menggunakan sihir roh. Dan akhirnya tidak lama, masakan pun akhirnya telah siap. Dan Ryo menyiapkan banyak masakan untuk sarapan mereka. Lalu setelah itu, akhirnya Sayo dan juga Shin sampai ke rumah Ruri untuk sarapan bersama-sama. Dan Ruri langsung mempersilahkan mereka untuk segera masuk. Tapi Sayo saat ini masih terlihat sangat gugup saat bertemu dengan Ryo. Dan akhirnya mereka semua pun sudah duduk dan siap untuk sarapan. Dan saat mereka mulai makan, lalu Shin mulai berkomentar. Shin bilang bahwa masakan ini terlihat sangat lezat. Bahkan Shin sangat tahu bahwa makanan ini mengandung daging dan juga garam. Dan semua bahan ini sangatlah mahal dan juga langka. Lalu Shin bertanya kepada Yuba, dari mana mereka bisa mendapatkan bahan-bahan ini. Dan Yuba pun langsung memberitahu Shin bahwa semua daging dan juga garam dibawa oleh Ryo. Shin yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Lalu Shin pun langsung melanjutkan makannya, dan dia terlihat sangat menikmati semua makanan. Lalu mereka semua langsung memuji Ryo, dan mereka bilang bahwa kemampuan memasak Ryo sangatlah hebat. Dan setelah mereka selesai, Yuba pun langsung berbicara kepada Shin. Dan Yuba bilang kepada Shin bahwa dia ingin Shin mengajak Ryo untuk berburu. Shin yang mendengar itu, dia pun menjadi sedikit terkejut. Dan Shin di sini sebenarnya sangat ragu, karena menurutnya Ryo tidak cocok untuk menjadi seorang pemburu. Lalu Yuba langsung menjelaskan kepada Shin bahwa Ryo ingin membantu orang-orang yang ada di desa. Dan Ryo juga memiliki kemampuan berburu, dan hal ini akan sangat membantu dalam pemburuan. Tapi Shin yang mendengar itu, dia sebenarnya masih sangat ragu. Dan Shin bilang kepada Yuba bahwa pekerjaan berburu adalah pekerjaan yang sangat berat. Dan Ryo terlihat tidak akan mampu. Tapi Yuba langsung memberitahu Shin bahwa Ryo itu bisa menggunakan sihir roh. Dan Ryo memiliki pengalaman sebagai seorang petualang. Dan Yuba sangat yakin jika Ryo cukup ahli dalam berburu. Bahkan kemungkinan Ryo itu lebih kuat daripada Shin. Shin yang mendengar itu, dia pun akhirnya tidak punya pilihan selain setuju. Lalu Ryo dan Shin pun akhirnya pergi untuk berburu. Setelah mereka berdua pergi, Yuba pun langsung memerintahkan Ruri dan juga Sayo untuk mengawasi Ryo. Dan mereka pun langsung setuju. Dan tidak lama, mereka juga langsung pergi untuk mengawasi Ryo. Di sisi lainnya, Shin dan Ryo akhirnya sampai di sebuah hutan yang sangat besar. Lalu Shin memberitahu Ryo bahwa hutan itu tempat mereka biasa berburu. Dan setelah itu, Shin pun langsung memperkenalkan Ryo kepada bosnya. Dan bosnya itu adalah Dola. Dola adalah pemimpin dari para pemburu. Tapi ternyata di sini Dola sudah tahu tentang Ryo, karena putrinya sebelumnya sudah menceritakan Ryo. Dan setelah itu, Dola pun langsung bertanya kepada Ryo, apakah Ryo memiliki pengalaman dalam berburu. Dan Ryo pun langsung menjawab bahwa dia memiliki pengalaman berburu yang sangat banyak. Dola yang mendengar itu, dia pun terlihat sangat senang. Dan Dola bilang kepada Ryo
bahwa dia saat ini memang membutuhkan banyak tenaga kerja, karena dua pemburu lainnya sedang terluka. Dan pemburu yang tersisa saat ini hanyalah Dola dan juga Shin. Dan Ryo pun akhirnya bersiap-siap dengan semua senjatanya untuk berburu. Bahkan Shin juga memutuskan untuk meminjam beberapa busur, karena Shin tidak memiliki busur. Dan setelah semua persiapan selesai, mereka bertiga pun langsung memasuki hutan untuk berburu. Dan pemburuan pun akhirnya dimulai. Dan dalam pemburuan kali ini, Dola pun akhirnya menilai bahwa Ryo ini memiliki watak yang sangat tenang. Bahkan Dolan tahu bahwa kemampuan Ryo dalam berburu sangatlah baik. Karena menurut Dolan, Ryo ini bisa tahu apa yang harus dia lakukan dalam pemburuan, bahkan sebelum dia memberitahu Ryo. Dan menurutnya, jika di perburuan kali ini Ryo bisa menunjukkan kemampuannya, maka di perburuan selanjutnya Dola sangat yakin bahwa Ryo ini bisa berburu sendirian. Tapi sebaliknya, Dola menilai bahwa Shin adalah seseorang pemburu yang sangat sembrono. Bahkan menurut Dola, Shin ini terlalu ceroboh dalam berburu. Dan hal itu malah akan berbahaya untuk dirinya sendiri. Setelah itu, Dola pun terus mengamati kemampuan dari Ryo. Dola melihat bahwa Ryo ini sepertinya bukan pemburu amatir. Karena Dola melihat bahwa Ryo bisa menghilangkan suara kakinya, menyamarkan kehadirannya, dan juga Ryo bisa menemukan jejak dari mangsa buruannya. Bahkan Ryo ini bisa tahu tentang perilaku para hewan. Dan hal ini membuat Dola sangat kagum kepada Ryo. Dan karena inilah, Dola dan Ryo pun akhirnya membagi dua regu pencarian. Sedangkan Shin hanya mengikuti mereka dari belakang. Dan Shin sangat membenci hal ini. Di sini, Shin pun lalu akhirnya sadar bahwa saat dia pergi berburu dengan Dola, Shin selalu dianggap sebagai seorang murid dan tidak diberikan tanggung jawab apapun. Dan Dola juga selalu memberikan instruksi kepada Shin. Tetapi Ryo yang baru pertama kali bertemu dengan Dola langsung percaya kepada Shin. Dan hal ini membuat Shin sangat frustasi. Dan yang membuat Shin semakin frustasi saat dia melihat Ryo memberikan sebuah aba-aba kepada Dola. Dan ternyata Dola mengikuti aba-aba itu, seolah-olah Ryo lah yang terlihat sebagai pemimpin. Dan Dola yang menyadari tingkah laku Shin, dia pun langsung bilang kepada Shin, jika Shin tidak bersemangat, maka Shin boleh pulang. Shin yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Lalu setelah itu, Ryo pun sudah siap dengan busurnya. Karena Ryo telah melihat bahwa ada mangsa buruan. Dan dengan cepat, anak panah Ryo pun langsung mengenai burung itu. Dan burung itu adalah burung Leno. Dolan yang melihat itu, dia pun menjadi sangat kagum kepada Ryo. Karena Dolan tahu bahwa memburu burung Leno sangatlah sulit. Bahkan dia sendiri mengakui bahwa jika itu dia, maka dia tidak akan bisa memburu burung Leno. Dan Dolan juga langsung memuji Ryo. Dolan bilang kepada Ryo bahwa kemampuan berpanahnya sangatlah hebat. Tapi Shin yang melihat itu, dia pun menjadi tambah kesal. Lalu setelah itu, Ryo pun langsung mengambil hewan buruannya. Dan Ryo langsung memotong lehernya dan membuang darahnya ke atas tanah. Dan Dolan yang melihat itu, Dolan pun tahu bahwa itu adalah suatu cara untuk menghormati hewan buruan saat mereka akan dijadikan bahan makanan. Lalu setelah itu, perburuan pun akhirnya dilanjutkan kembali. Dan kali ini, Shin terlihat sangat berusaha dengan keras untuk mendapatkan hewan buruan, karena dia ingin menyaingi Ryo. Tapi ternyata dia tidak berhasil, dan Shin tidak mendapatkan hasil buruan apapun.
Dan waktu pun akhirnya sudah mulai sore. Lalu Dolan bilang kepada mereka semua bahwa perburuan hari ini telah selesai. Dan Dolan bilang bahwa dia sangat senang karena perburuan kali ini mereka telah mendapatkan hasil buruan yang sangat banyak. Bahkan hasil hari ini lebih banyak daripada hari biasanya. Tetapi Shin tidak mendapatkan buruan apapun. Tapi Shin bilang kepada Dola bahwa perburuan kali ini semuanya adalah hasil dari Dola dan juga Ryo. Tapi Dola langsung membantah hal itu. Dola bilang kepada Shin bahwa hasil buruan mereka ini adalah hasil dari mereka bertiga. Tetapi Shin masih terlihat sangat cemberut. Dan Dola pun akhirnya berjanji kepada Ryo bahwa dia akan berbicara kepada Shin. Dan pemburuan pun akhirnya selesai. Dan setelah itu, Ryo pun akhirnya kembali ke rumah dengan membawa beberapa daging. Tetapi saat dia sampai di rumah, ternyata di rumah tidak ada seorang pun. Dan Ryo pun akhirnya memutuskan untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu. Dan karena di luar rumah tidak ada air, maka Ryo pun langsung membuat air dengan sihir roh miliknya. Dan Ryo menaruh air itu di dalam ember. Tapi setelah itu, Ryo juga langsung mengeluarkan beberapa sabun dan juga deterjen. Dan semua ini dibuat oleh orang-orang dari desa roh. Dan setelah Ryo selesai mandi, Ryo pun langsung mengganti pakaiannya. Tapi saat dia sedang mengganti pakaian, dia melihat bahwa Ruri dan Sayo sedang berdiri dari kejauhan. Dan Ryo tahu bahwa mereka sedang mengawasi dirinya. Di sisi lainnya, Ruri yang melihat Ryo bisa menggunakan sihir roh, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu setelah itu, Ruri dan Sayo langsung menghampiri Ryo. Dan Ruri bertanya kepada Ryo, apakah Ryo bisa menggunakan sihir roh? Dan Ryo pun lalu menjawab bahwa dia juga sebenarnya bisa menggunakan sihir roh. Dan Ryo juga memberitahu Ruri bahwa dia juga sering berlatih menggunakan sihir roh miliknya. Tetapi saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Ruri dan Sayo mencium bau wangi dari badan Ryo. Dan mereka langsung bertanya kepada Ryo, dari mana Ryo mendapatkan wangi seperti itu. Dan Ryo pun dengan ragu lalu menjawab bahwa yang membuat dia wangi adalah sabun mandi. Ruri yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena Ruri tahu bahwa sabun mandi sangatlah langka. Dan bahkan hanya para bangsawan saja yang memilikinya. Lalu Ruri bertanya kepada Ryo, dari mana Ryo bisa mendapatkan sabun mandi. Dan Ryo dengan ragu, lalu dia memberitahu Ruri bahwa dia membuatnya sendiri. Ruri dan Sayo yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Dan mereka bilang kepada Ryo, bahkan di desa mereka, satu-satunya orang yang bisa membuat obat hanyalah neneknya. Tapi bahkan neneknya tidak pernah bisa membuat sabun. Dan mereka pun langsung memuji kemampuan Ryo. Lalu Ryo bilang kepada Ruri dan Sayo, jika mereka mau menggunakan sabun mandi, maka dia akan memberikannya kepada mereka. Dan Ryo juga akan menaruhnya di kamar mandi, agar mereka bisa menggunakannya. Ruri dan Sayo yang mendengar itu, mereka pun menjadi sangat senang. Lalu Ryo bertanya kepada Ruri, kenapa mereka berdua bisa ada di sini? Lalu Ruri memberitahu Ryo bahwa mereka melihat Dola dan Shin telah kembali. Jadi mereka berpikir bahwa Ryo juga sudah pulang. Dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk menemui Ryo. Dan akhirnya mereka tidak sengaja melihat Ryo menggunakan sihir roh miliknya. Dan sebenarnya di sini, ini hanyalah alasan Ruri dan Sayo agar Ryo tidak curiga. Karena mereka sebelumnya telah diperintahkan oleh neneknya untuk mengawasi Ryo.
Lalu setelah itu, Ryo pun langsung memberitahu Ruri bahwa dia juga bisa menggunakan sihir roh air. Ruri yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu Ruri melihat bahwa air yang dibuat oleh Ryo adalah air panas. Dan Ruri langsung memberitahu Ryo bahwa untuk membuat air panas, hal itu sangatlah sulit. Bahkan dia sendiri hanya bisa membuat air dingin. Tapi Ryo langsung bilang kepada Ruri bahwa untuk membuat air panas harus menggunakan suatu teknik. Dan jika Ruri mau, maka dia bisa mengajarkan kepada mereka. Ruri dan Sayo yang mendengar itu, mereka pun menjadi sangat senang. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Bye bye.